Sahabat ngopi yang lagi nonton ngopi bareng edisi Sibolga Triathlon tahun 2020 ini Husna. Hari kali ini kita sudah kedatangan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Bapak Yahya Huta Barat. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak udah mau datang dan mau berbincang-bincang kawan ngopi kita pada hari ini. Pagelaran Sibolga Nasional Triathlon 2020 ini adalah lomba yang untuk kesegaran kalian sebenarnya Husna, bukan untuk pertama kali, karena beberapa tahun sebelumnya juga sudah ada. Nah, namun di 320 tahun menjelang Kota Sibolga ini berulang tahun, ada yang spesial dong pada penyelenggaraan pada tahun ini. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ini, Pak? Yang spesialnya di tahun ini? Yang spesial di tahun ini 1, 2, 3 itu juara SEA Games Filipina bisa kita bawa kemari. Wow. Serta atletnya ya Pak ya? Atletnya yang juara medali emasnya itu yang sangat luar biasa. Karena kemarin kita juga koordinasi ke Ketua FTI Pak Joko Warsito, meminta kepada kita untuk betul-betul melaksanakan triathlon Kota Sibolga ini karena ini sudah masuk kalender nasional. Jadi dia berharap jangan ada insiden atau hal-hal negatif yang terjadi yang mengakibatkan fatal bagi peserta, karena ngikut yang tahun ini adalah rata-rata atlet nasional. Nah, sebanyak 56 orang. 56 orang, dan itu meningkat ya Pak dibanding tahun lalu? Dibanding tahun lalu sangat meningkat sekali. Kemarin itu cuma 50, ini alhamdulillah sekitar 78. Dan katanya ini terbanyak di tahun ini ya Pak ya? Terbanyak mulai dari pelaksanaan. Sejak triathlon ada. Triathlon ada, inilah yang paling terbanyaknya. Nah, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi persiapan kita. Itu bisa kita mencapai prestasi mendapat partisipasi peserta terbanyak itu, langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga sendiri, Pak? Kiranya persiapan seperti apa sih sampai ke titik ini, Pak? Langkah-langkah kita ambil, kita selalu evaluasi apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya, di mana kelemahannya kita cari solusinya, dan kita tetap berkoordinasi ke FTI Provinsi untuk menjembatani kita ke FTI Pusat. Alhamdulillah FTI Pusat sangat open, sangat welcome kepada kita dan selalu memberikan perhatian yang khusus kepada Sibolga, karena dia menilai bahwa Sibolga ini adalah sudah bisa dikatakan untuk merangking semua atlet-atlet nasional di triathlon untuk dipertandingkan lagi event-event mana yang dia ikuti. Jadi katakanlah semacam brand, termasuk Kota Sibolga. Dari segi hadiah sendiri Pak, ini luar biasa nih. Luar biasa. Segi hadiah ini sangat luar biasa, karena kita tahu seperti Pariaman itu di bawah kita, bisa dibilang Lombok juga di bawah kita, sangat luar biasa. Makanya hadiah kita tahun ini berapa? Itu sekitar 128 juta. 128 juta putra-putri. Putra dan putri. Iya, putra. Mau nggak dapat hadiah sebesar? Mau, tapi aduh jangan lomba triathlon deh. Iya. Oke, selanjutnya 320 tahun ini Pak Kota Sibolga. Mungkin ada yang pasti banyak berubah pada saat ini Pak. Banyak perubahan yang signifikan, termasuk tentang pembangunan di Kota Sibolga ini sendiri. Dari tahun 90-an, wajah Kota Sibolga itu di tahun 2020 ini semakin modern, semakin memikat untuk menjadi destinasi wisata. Nah, tentunya ini bagaimana Pak peran pemerintah mengambil peran dalam pembangunan ini? Kalau menurut kami peran pemerintah itu sangat nomor satu, dan itu sudah dibuktikan oleh pemerintah membangun katakanlah fasilitas transportasi jalan, bangunan-bangunan dan wisata sangat diperhatikan pemerintah. Kenapa? Karena 10 tahun ini saya lihat pembangunan itu sudah banyak. Dalam waktu 10 tahun? Dalam waktu 10 tahun ini ya, terakhir itu. Kita lihat aja kemarin ketika Pak Wali masuk kemari, paling
APBD-nya paling hanya sekitar ya katakanlah 200 sekian miliar. Tapi begitu masuk dan 10 tahun ini kita sudah mencapai 705 miliar. Walaupun belum mencapai 1T. Nah, kita berharapkan semakin meningkat ini. Dengan meningkatnya APBD kita tentu akan semakin meningkat pembangunan infrastruktur, SDM, terutama pendidikan SDM. Nah, sangat luar biasa kita lihat kemarin kita sudah kerjasama dengan USU yang pembukaan universitas yang di cabangnya USU ya, Penyemboman, Kota Sibolga. Nah, belajar di luar kampus itu sangat sangat luar biasa. Untuk Kota Sibolga. Kenapa? Karena tidak semua daerah kabupaten kota itu dapat. Contohnya Karo, padahal rektor USU kan orang Karo. Tapi kenapa Karo tidak? Dekat dengan Kenapa tidak dikasih? Tapi kan penilaiannya barangkali kan tidak seperti itu. Kira-kira kenapa Kota Sibolga nih? Nah, berarti kita bisa memenuhi kriteria yang disampaikan oleh USU. Kan begitu. Nah, kita penuhi semuanya apa yang diinginkan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Pateng juga begitu luas daerahnya tapi dapat. Kita yang bentuk kecil kan bisa dapat. Nah, berarti kan kita penuhi semua apa yang diminta mereka. Banyak spesial bedanya ya kita. Banyak hal unik di Kota Sibolga ini. Kita kota kecil, kita kota terpadat gitu kan. Dan sumber daya manusia kita juga sebenarnya berprestasi, banyak berprestasi. Potensinya juga ada. Inilah yang nantinya kita harapkan melalui pemerintah juga, peran pemerintah dan masyarakat juga tentunya. Makanya kita berharap biarlah kota kita kecil tapi dikenal orang lewat prestasi. Iya betul, luar biasa ya. Harapan kita juga seperti itu. Luar biasa. Itu biar istilahnya biar kota kecil tapi kita bisa jadi orang yang besar gitu kan. Sebenarnya contohnya sudah banyak loh. Tempat yang kecil tapi orang besar ya. Iya. Sebenarnya contohnya sudah banyak. Tokoh-tokoh nasional dari Kota Sibolga itu banyak. Dan calon-calonnya juga ada kan. Kita kayak orang nggak salah dong bercita-cita. Seru. Mungkin kami ucapkan dulu selamat Pak untuk terselenggaranya acara ini. Sibolga Nasional Triathlon 2020 yang berlangsung sangat rapi, tertata, sukses dan antusiasme dari masyarakat juga luar biasa. Tadi ya waktu kita nonton di jalan tadi ada masyarakat berkumpul ramai, tertib juga kan. Tentunya walaupun diadakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, siapa lagi nih Pak yang terlibat nih di dalam kemasan acara ini? Jadi kami sangat berterima kasih kepada stakeholder yang mendukung, mulai dari Satpol PP, Kepolisian, TNI, Angkatan Laut, Perhubungan, dan masyarakat serta pers yang ikut terlibat semua terlibat. Masyarakat juga kita melihat tadi betapa disiplin mereka, sabar mereka menunggu jalan mereka ditutup karena ada 48 simpang yang kita lewati. Itu kita kemarin menurunkan 192 petugas keamanan. 192 keamanan. Nah, itu kemarin rapat terakhir kita jumlahnya sebanyak itu. Padahal kita pun barangkali ya hanya perhatian rapat minum itu saja. Honor barangkali ya nanti tidur itu. Tapi mereka sangat antusias. Itu antusiasme yang terbangun. Bahwasanya sadar bahwasanya acara ini sangat penting untuk Kota Sibolga. Untuk kita bersama. Efeknya juga untuk kita bersama. Karena seperti kita ketahui kan Pak, peserta ini datang banyak dari luar provinsi. Mungkin bawa teman, bawa keluarga, bisa menikmati Kota Sibolga ya Pak. Bisa berbelanja di sini juga. Harapan kita seperti itu. Oke. Sangat-sangat sukses. Anything else bisa tanyakan sama Pak Kadis? Kira-kira untuk evaluasi nih Pak untuk kedepannya? Evaluasi kedepannya kita selalu mengevaluasi dari panitia apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Mudah-mudahan kedepannya bisa semakin baik dan semakin banyak lagi atlet-atlet yang berprestasi nanti akan kita yang datang ke Kota Sibolga. Sekaligus untuk promosi wisata kita di Kota Sibolga. Kira-kira ada insidenkah hari ini yang bisa jadi bahan evaluasi ke depannya gitu Pak? Menurut laporan di lapangan tadi sampai hari ini tidak ada insiden. Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Semua terkoordinir. Terkoordinir dengan baik petugas keamanannya. Berarti apa yang menjadi harapan FCI Nasional itu dapat kita wujudkan. Tidak ada insiden. Itu yang pertama bagi mereka. Berarti memang tertib di jalan itu karena memang paling rawan itu kan pada saat bersepeda kan. Bersepeda. Karena dia sangat rawan. Kencang. Lebih cepat dari motor. Tapi aman ya? Aman. Terkoordinir tadi. Makanya saya bilang tadi masyarakat itu sudah terima kasih kepada masyarakat. Kesadaran mereka.
Selanjutnya mungkin ada pesan dari Bapak hari jadi Kota Sibolga dalam rangkaian acara yang dikemas ini. Pesan-pesan kita semoga dalam rangka hari jadi yang ke-320 tahun ini, tahun 2020, kita semakin baik, kita semakin dewasa, kita semakin berprestasi lebih baik lagi. Amin. Ya, mungkin cuman itu ya yang bisa kita ambil nih informasi dari Bapaknya langsung untuk narasumber kita yang pertama. Terima kasih. Dan pasti teman-teman yang lagi nonton juga pasti siapa nih narasumber berikutnya. Jadi kita saksikan nih untuk selanjutnya. Oke. Terima kasih. Makasih Terima kasih ya.